Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova. Episode 58, Riko ke Jakarta. Dengan ragu dan penuh pertimbangan, akhirnya penjaga rumah alias security di gerbang depan mengizinkan laki-laki yang mengaku bernama Riko itu masuk. Masih dengan langkah sedikit sempoyongan, karena jet lag ala-ala akibat perjalanan panjang dengan bus dari Surabaya menuju Jakarta. Riko masuk ke pekarangan rumah ditemani security. Riko mengedarkan pandangan ke sekeliling, menatap kagum bangunan mewah bertingkat seakan masih tidak percaya. Bella si gadis sederhananya tinggal di sini. Mas, dikutuk saja pintunya. Security mengajarkan pada sang tamu tutorial berkunjung yang baik dan benar setelah melihat Riko yang hanya bengong. Saya mau kembali ke pos security, takut ada maling kesiangan. Lanjut security setengah menyindir tamu majikannya yang datang di pagi buta. Bahkan ayam pejantan saja belum keluar mencari nafkah. Baik bang, sahut Riko dengan santai, masih memikul tas ransel yang terlihat berat dan terisi penuh dalamnya. Tok, tok, tok. Ketukan ketiga, pintu megah dan gagah itu terbuka. Tampak asisten rumah tangga 30-an tahun muncul di balik pintu dengan mulus ternganga, nyaris tidak percaya. Pagi mbak, sapa Riko tersenyum semanis mungkin, berharap senyumnya yang tidak lekang dimakan waktu itu bisa meloloskannya. Lengkap masuk ke dalam rumah. Pagi mas tampan, sapa asisten rumah tangga Bara yang sudah lama menjanda mengedipkan kedua matanya berkali-kali. Mbaknya sakit mata, batin Riko. Riko sudah khawatir melihat raut wajah siap menggoda mbak asisten. Setelah menguasai situasi, sang tamu tampan pun buka suara. Mbak, Belanya ada? Tanya Riko tiba-tiba, menghentikan kedipan mata sang pembantu seketika. Mbak pembantu langsung terkejut, mundur teratur, tidak mau berharap lebih. Laki-laki gagah di depannya adalah tamu sang majikan. Mana berani dia yang seorang pembantu biasa menggoda tamu sang nyonya rumah. Masuk mas. Sebentar saya panggilkan nyonya Bella. Lanjutnya serius, bergegas masuk, meninggalkan sang tamu yang lupa dipersilakan duduk. Mbak Sur terlanjur patah hati. Tidak butuh waktu lama, Bella muncul dari dalam dengan raut wajah pucat pastinya, menggandeng Isabel yang tidak mau ditinggal sendirian dalam kamar. Riko, sapa Bella ragu dan tidak percaya melihat tamunya. Persilahkan Riko duduk. Bella, apa kabar? Tanya Riko tersenyum, menatap pujaan hati yang hampir 2 bulan tidak ditemuinya di kampus. Baik, bagaimana bisa sampai ke sini Kak Riko? Tanya Bella heran. Oh, aku mendapatkan alamatmu dari Risa. Saut Riko dengan santainya, menatap gadis kecil yang menggenggam erat tangan Bella. Tatapannya tajam dan terlihat tidak suka. Bagaimana Isabel bisa menyukai Riko? Gadis kecil itu sedang bermanja dan bercanda dengan mominya di saat membantu menutup pintu kamar dan mengacaukan kesenangannya. Kak Risa, bagaimana bisa? Tanya Bella heran. Ikut duduk di hadapan Riko. Dunianya berputar kembali. Kalau tidak cepat duduk, bisa saja langsung ambruk. Risa di Surabaya. Aku sempat bertemu Risa berapa kali. Hah? Bella terkejut. Tidak menyangka selama sebulan ini kakaknya menghilang. Ternyata sedang berada di Surabaya, tanah kelahirannya. Sekarang berganti Riko yang keheranan. Bagaimana dua saudara kandung ini tidak saling bertukar kabar? Bukankah Risa sudah hampir sebulan ini kembali ke Surabaya? Aku juga kaget. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Risa. Dan saat aku menanyakan kabarmu, Risa beri alamat ini dan menyuruhku menyusul saja. Cerita Riko dengan polosnya. Bella terkejut kembali dengan penuturan Riko. Untuk apa sang kakak menyuruh Riko menyusulnya ke Jakarta? Padahal mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Kak Riko serius mau bekerja di Jakarta? Tanya Bella. Itu yang terpikir di otaknya atas niat Riko ke Jakarta. Dia masih mengingat telepon Riko 3 minggu lalu. Bercerita tentang niat laki-laki itu untuk mengadu nasib di ibu kota. Riko mengangguk. Tujuannya ke Jakarta untuk mengadu nasib. Selain itu juga mau mencari cintanya pada Bella. Selama di Surabaya, Risa banyak bercerita tentang adiknya. Dan itu menambah keyakinan Riko untuk mendekati Bella. Walau sebelumnya dia pernah pacaran ala ABG dengan Risa, tapi kali ini dia serius ingin menjalin hubungan dengan Bella. Kak Riko tinggal di mana? Tanya Bella lagi. Aku baru sampai ke Jakarta, makanya langsung cari mobil. Aku sudah mengirim pesan di ponselmu, tapi kamu belum bacanya dari semalam. Cerita Riko kembali. Dek, Bella memang beberapa hari ini sedang tidak enak badan, jadi tidak fokus dengan ponsel yang masih tersimpan dalam tasnya. Maaf, aku belum sempat mengingatnya kak, ucap Bella. Oh ya, Kak Riko mau minum apa? Tanya Bella. Tidak perlu Bella, aku hanya minta ditemani mencari kos-kosan saja. Aku belum paham Jakarta. Bisa? Tanya Riko. Hubungannya dengan Bella dulu di Surabaya terbilang dekat. Sering ngobrol dan bertemu hampir tiap hari setiap Bella ke kampus. Bella diam, menimbang apa yang harus dilakukannya. Rasanya tidak pantas dengan statusnya sekarang pergi berdua dengan Riko.
Bahkan menerima Riko di ruang tamunya saja. Ada rasa bersalah pada suaminya. "Maaf kak, aku tidak bisa," ucap Bella berani menolak. Menatap putrinya Isabel yang sedang duduk manis di pangkuannya. "Maaf kak Riko, aku sudah menikah." Riko tidak mendengar kalimat Bella sampai selesai. Muncullah sosok Gaga yang tiba-tiba sudah berdiri di pintu. Menatap tajam keduanya, mengejutkan Riko dan Bella. "Mas," sapa Bella saat pandangannya bertemu dengan tatapan mengerikan suaminya. "Daddy," panggil Isabel, meloncat turun dari pangkuan dan menghambur meluk kedua kaki Bara yang terpaku di tengah pintu. "Sayang, tolong bawa putri kita ke dalam," perintah Bara mengangkat Isabel, menyerahkannya pada Bella. Riko terkejut. Ada rasa tidak enak karena terlalu pagi sudah bertamu. Dia tidak tahu jelas siapa laki-laki yang mendadak muncul di tengah pintu. Tapi mendengar panggilan Bara pada Bella, sepertinya laki-laki ini bukan orang sembarangan. Jantung Riko langsung berdetak kencang. Semakin langkah kasar kaki Bara mendekat, jantungnya semakin berdegup. "Mas, maaf," bisik Bella saat mengambil alih Isabel dari gendongan Bara. "Masuk Bella," perintah Bara sedikit lembut. "Mas, Kak Riko tidak tahu apa-apa tentang hubungan kita. Aku belum sempat bercerita." Jelas Bella berusaha menahan Bara agar tidak merdeka dan bertengkar dengan tamunya. "Masuk sekarang Bella," perintah Bara sekali lagi, lebih keras dan penuh penekanan. Setelah memastikan Bella dan Isabel masuk dalam rumah, Bara mengalihkan pandangannya pada Riko, tajam dan mengintimidasi. "Pagi Pak," sapa Riko mengulurkan tangannya, mencoba menjaga kesopanannya. Walau dia tidak tahu jelas siapa laki-laki yang berdiri tegak di hadapannya, tapi mereka pernah bertemu di Surabaya saat Bella datang ke kafe mengurus proses kepindahan kuliahnya ke Jakarta. Pagi, Bara menerima ulanan tangan Riko. Sudah lama dia ingin berhadapan langsung dengan Riko, tapi niat itu diurungkan setelah dia kembali ke Jakarta. Tapi saat ini, laki-laki itu menyusul istrinya sampai ke rumahnya. Mau tidak mau dia harus perkenalkan diri dan statusnya depan Riko. "Maaf, ada keperluan apa ya dengan istriku Bella?" tanya Bara.